Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia Teks Prosedur. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Ya kan, harapannya kalian di rumah saja, Ibu memberikan materi pelajaran di sini dan kalian silahkan menyimak dari rumah ya. Stay at home. Oke? Nah, mari kita mulai dengan materi teks prosedur. KD-nya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Apa itu struktur? Kalian pasti sudah tahu struktur. Coba di rumah kalian pasti ada atau pernah membaca tentang struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi biasanya kan ada atasan, ada bawahan-bawahan, kemudian di bawahnya ada lagi bawahannya. Nah, itu namanya struktur. Hampir sama dengan teks prosedur juga seperti itu. Struktur itu juga dalam teks prosedur pasti ada yang atas, kemudian ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, kemudian kebahasaan teks prosedur. Apa itu kebahasaan teks prosedur? Kebahasaan, kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Pasti kalian tahu tentang tata bahasa. Nah, nanti akan kita pelajari apa itu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mengidentifikasi struktur, topik, dan isi teks prosedur. Oke, yang kedua adalah nanti kita bisa mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai, apa itu teks prosedur? Yuk, coba kalian siapa tahu sudah paham, sudah mengenal teks prosedur. Tapi saya yakin dalam kehidupan kalian pasti sudah melaksanakan apa itu teks prosedur dan sudah tahu, sudah mengenal, sudah memahami tentang teks prosedur. Ya, siapa yang bisa coba? Oke, yang ada di pojok belakang. Kok pojok belakang? Aduh, itu ada Neng cantik, itu siapa yang berbaju hijau? Aduh, Ibu selalu terngiang-ngiang dengan ruang kelas ya, padahal kalian di sana pasti juga sudah mengenal juga dengan teks prosedur. Oke, siapa yang tahu dengan teks prosedur? Ayo. Nah, teks prosedur, iya bagus. Mesti berisi langkah-langkah, tahap-tahap untuk melakukan sebuah kegiatan. Bisa disajikan dalam bentuk urut-urutan, kan? Nah, coba siapa yang pernah belajar memasak? Pernah belajar? Oke, itu yang berbaju hijau. Ayo, yang berbaju hijau masak apa coba? Mesti masak Indomie, ya kan? Nah, masak Indomie pun ada urut-urutannya, ya kan? Nah, itulah ketika kamu melakukan langkah-langkah, tahap-tahap, kalian sudah membuat teks prosedur, tapi hanya belum dituliskan, ya kan? Ya apa tidak? Iya. Nah, ketika kalian membuat langkah-langkah, membuat tahap-tahap dalam melakukan suatu kegiatan, itu namanya teks prosedur. Mudah kan? Nah, tapi nanti ketika menuliskan teks prosedur, kalian juga harus tahu strukturnya, ya. Apa itu struktur teks prosedur? Yang pertama, yuk, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi informasi tentang segala sesuatu yang akan kita buat, ya, secara umum dulu. Baru kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang alat-alatnya atau bahan-bahan yang digunakan. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Mudah kan? Ya. Kita berbicara masalah struktur, ya. Struktur itu secara fisik terlihat tampak, itulah struktur. Nah, yang selanjutnya yaitu kita berbicara masalah kebahasaan. Bagaimana sih kebahasaan teks prosedur itu? Yang pertama, kebahasaan teks prosedur, ketika kamu menulis teks prosedur sudah menggunakan struktur-struktur, kamu harus tahu dong di dalamnya ruh teks prosedur itu harus memenuhi ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, kalian harus menggunakan konjungsi temporal. Apa itu temporal? Oke, bagus. Temporal itu waktu.
Apa saja konstruksi temporal itu? Ada yang tahu? Ya, bagus. Selanjutnya, kemudian, lalu, dan seterusnya. Ya, bagus. Ya, udah pada pintar semuanya. Oke, selanjutnya adalah kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Ya, kata perintah. Ambilkan, aduklah, masukkanlah. Itu contoh dari kata kerja imperatif. Oke, selanjutnya adalah verba material. Verba material atau verba tingkah laku biasanya ini menggunakan kata aktif. Kata aktif, kata yang menggunakan imbuhan me, ya kan? Menulis, kemudian membaca, menunjukkan, lah itulah verba material. Kemudian menggunakan partisipan manusia. Iyalah, partisipan manusia. Kemudian saya, selanjutnya kemudian ada dia, mereka ikut serta di situ. Nah, kemudian terdapat bilangan penanda urutan. Itu 1, 2, ya kan? Seterusnya itu adalah penanda. Oke? Nah, selanjutnya ciri kebahasaan adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Biasanya begini, apakah kalian sudah jelas dengan apa yang disampaikan dalam memasak tadi? Nah, itu adalah kalimat interrogatif. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah kalimat deklaratif. Apa bedanya? Kalau yang tadi interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan, sedangkan kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Yang pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya, yang pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Bagus, pintar semuanya ya. Oke, aduh itu yang pakai baju hijau menyimak dong ya. Yuk kembali ke sini lagi. Ya, oke, halo ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu yakin deh, itu teks prosedur itu materi yang gampang. Tapi nanti harapan Ibu, kalian bisa mengembangkan teks prosedur itu tidak hanya sekedar urut-urutan, tapi yang lebih tinggi lagi, ya, yang pendekatannya, analisisnya menggunakan analisis yang lebih kompleks, ya, disesuaikan dengan usia kalian. Kalian paling tidak kan sudah ada yang berumur 17? Yuk, siapa yang sudah umur 17? Aduh, itu lagi yang berbaju hijau lagi. Oke, enggak apa-apa, sudah 17. Berarti sudah punya KTP dong, ya kan? Ya, pinter. Nah, oke. Nah, ini nanti Ibu sajikan contoh teks prosedur ya. Itu terutama untuk yang cewek-cewek nih, yang suka bermain slime. Slime itu yang suka anak-anak zaman sekarang suka di apa namanya ini? Diremas-remas, iya, diremas-remas itu slime itu nyil-nyil itu. Oke. Nah, ini contohnya, silahkan kalian baca, kemudian kalian analisis ya, dianalisis sesuai dengan struktur teks prosedur. Nih, selanjutnya seperti ini, jelas ya. Lalu, oke. Yuk kita masuk ke analisis struktur. Tadi bacaannya sudah. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Apa tadi pernyataan umum? Pernyataan yang berisi bagian-bagian yang merupakan pembukaan umum. Apa? Biasanya berisi pengertian. Apa sih itu slime? Slime merupakan salah satu mainan favorit untuk anak-anak yang bisa kita dapatkan dengan membeli di toko mainan. Ya, tapi pun kita bisa membuatnya sendiri. Nah, itu adalah sebuah pernyataan umum, contoh pernyataan. Ya kan? Nah, itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua, alat dan bahan. Bahan-bahannya apa? Apa saja? Ya, 1, botol slime activator. Biasanya beli di toko obat atau di apotek terdekat. Nah, slime activator itu kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu biasanya obat tetes mata itu, ya, obat tetes mata itu bisa dijadikan sebagai slime activator itu, ya. Oke, terus yang kedua adalah 1 botol baby oil, tapi biasanya mahal ya baby oil itu, tapi enggak apa-apa. Biasanya itu untuk apa namanya, baby oil itu untuk supaya slime itu tidak terlalu lengket.
Kemudian 1 botol lem final, itu lem-lem kertas itu. Kemudian ada sendok dan piring. Nah, itu alat-alat dan bahannya. Alah, ibu kok malah promosi ini, ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Yuk, yang penting kamu paham tentang teks prosedur. Nah, selanjutnya, oke, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah atau cara membuatnya. Nah, kamu juga kalau kamu misalnya teks prosedur itu lebih bagus itu kamu praktekkan, ya kan? Kamu praktekkan sehingga kamu bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau hanya membayangkan saja susah tuh. Oke, sama seperti nanti yang akan kita kerjakan. Tugasnya itu juga akan kita praktekkan. Kalau misalnya hanya kamu bayangkan saja sepertinya agak susah, ya, tidak kurang bisa menggambarkan dari sebuah teks prosedur. Oke. Selanjutnya struktur yang keempat adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu nama lainnya kesimpulan. Nah, kesimpulan. Jadi kalimat kesimpulan itu bisa dengan bahasa yang berbeda-beda. Silahkan kamu gunakan dengan bahasamu. Oke. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian lihat. Teks prosedur itu akan lebih bagus apabila diikuti dengan gambar-gambarnya, ya. Itu gambar lem, kemudian ada baby oil, kemudian ada lempo final, ini ada activator, itu biasa obat tetes mata itu ya, yang murah di apotek itu. Oke, begitu nak. Oke, saya harap kalian bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan. Tapi harapan ibu kalian bisa mengembangkan teks prosedur itu dengan sesuatu yang lebih kompleks. Maksudnya apa lebih kompleks? Ya tidak hanya sekedar membuat slam lah, ya. Ada sesuatu yang ingin kalian ungkapkan, sesuatu yang membuat kalian itu berpikir kritis, yaitu teks prosedur dengan pendekatan STEM. Apa STEM? Wah, kita belajar sains nih. STEM itu science, singkatan dari sains, kemudian teknologi, engineering, matematika. Oke, loh kok bisa begitu Bu? Apa hubungannya STEM dengan teks prosedur? Maksud ibu, ketika kalian itu nanti, kalian nanti bisa mengembangkan teks prosedur dengan pendekatan STEM, ya otomatis temanya tentang teknologi ya biasanya ya. Nah, ada sesuatu ilmu yang kamu dapatkan di situ, ilmu baru di situ, ya kan? Kalau sekedar membuat slam kan sudah biasa, ya. Coba kalian membaca referensi tentang bagaimana caranya membuat pesawat terbang. Yuk, bagaimana caranya membuat pesawat terbang? Ya, misal dari segi sainsnya, seperti apa sih pesawat terbang itu, ya kan? Dari segi sains itu seperti apa pesawat terbang. Kemudian dari teknologinya, bagaimana cara-caranya, termasuk alat-alatnya, itu membuat pesawat terbang itu seperti apa. Kemudian engineering, mesin pesawat terbang itu seperti apa. Kemudian komponen-komponennya apa saja. Yang terakhir matematika itu adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan yaitu angka-angka. Nah, maksud ibu seperti itu. Jadi kalian bisa mengembangkan teks prosedur itu dengan pendekatan STEM. Ya. Untuk tahap pertama, oke, kamu sudah paham tentang teks prosedur ya. Strukturnya, kebahasaannya itu kecil bagi kamu anak SMA itu kecil. Tapi ibu ingin kamu lebih berkembang lagi, lebih berpikir kritis lagi. Ada ilmu yang kamu peroleh di situ sehingga ilmu itu bisa menambah wawasan kamu. Oke? Tapi untuk sementara tugas kamu nanti ibu masukkan di Google Classroom dulu ya, yaitu mencari sebuah bacaan teks prosedur, kemudian kamu menganalisisnya. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya, untuk tahap pembuatan teks prosedur, harapan ibu dengan pendekatan STEM. Tapi untuk kali ini silahkan nanti kamu cek dulu tugas-tugasnya di Google Classroom.
dengan materi yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke, cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya nanti tuliskan di Google Classroom ya. Silakan nanti kalian tuliskan di situ, nanti bisa Ibu jawab pada pertemuan selanjutnya. Begitu? Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.